Ustaz, apa hukumnya memberi sumbangan untuk acara Maulid dan Isra Mi'raj? Nah sekarang ambil kata sepakat, acara ini bagaimana? Maulid dan Isra Mi'raj ini, menurut Anda yang menyumbang ini, yang mau nyumbang ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya itu tidak? Kan begitu. Kalau sesuai, maka silakan bantu. Tapi ditanya, mana dalilnya? Itu masalahnya kan gitu. Tanya, mana dalilnya? Adakah Rasulullah membuat apa? Membuat perayaan untuk kelahiran beliau sendiri? Apakah ada para sahabat demikian? Apakah ada tabi'in demikian? Tabi'in? Imam Syafi'i yang lebih dahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Demikian. Ada tidak? Lalu dari mana ini? Kan begitu. Isra Mi'raj terkait dengan apa? Terkait dengan mengambil titah solat, kan begitu ya? Ya. Apakah Anda tidak solat sehingga harus memperingati solat? Ya mungkin Anda termasuk orang tak solat, makanya harus memperingati solat terus, kan begitu. Bagi yang apa? Bagi orang yang solat terus menerus, nggak perlu bagi dia untuk memperingati dengan cara khusus Isra Mi'raj tersebut. Kenapa? Karena dia solat terus. Ya. Berarti dia melakukan perayaan Isra Mi'raj setiap waktu solat, betul tidak? Iya. Dan sangat disayangkan ternyata terkadang panitia Isra Mi'raj tersebut tak solat juga, lebih-lebih solat subuh, ya kan? Capek ngurusin terataknya dan seterusnya, kan begitu ya. Di mana pengaruh apa Isra Mi'rajnya kalau begitu? Tak berpengaruh. Ya. Begitu juga kita lihat kebiasaan apa? Maulid Nabi itu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang nabi dan rasul, sesungguhnya seseorang yang dia bertekad komitmen kuat untuk mendengarkan sabda Nabi dan melaksanakan titah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, itu orang yang terus menerus dia sedang memperingati apa? Maulid Nabi. Nggak perlu ada hari khusus untuk memperingatinya. Setelah berlalunya waktu tersebut, maka dia jadi orang durhaka terhadap Nabi. Ya kan? Ketika disampaikan kepadanya sabda-sabda Nabi, ya, ditolaknya hadis-hadis Nabi. Apa ini hadis katanya? Ya kan? Enggak cocok dengan perkataan tuan guru saya. Tak cocok dengan apa? Perkataan syekh saya. Ya kan? Ustaz saya. Kan begitu. Loh, kalau begitu untuk apa dia peringati? Apa? Maulid Nabi. Kalau ditolak sabda Nabi. Kan begitu. Jadi orang yang selalu mengkaji sabda-sabda Nabi, terus mengamalkan dan komitmen dengan apa? Petunjuk Nabi, itu adalah orang yang senantiasa dia merayakan Maulid Nabi. Kan begitu. Dan saya yakin, ya, sesungguhnya cara ini adalah cara yang diadopsi dari cara-cara orang kafir. Orang kafir untuk hal-hal yang besar mereka terkadang lupa. Untuk sesuatu yang punya jasa besar mereka lupa. Maka kenapa? Kenapa mereka lupa? Karena mereka hidup dengan apa? Kehidupan yang kapitalis, hedonis, ya kan? Urusan dunia. Sehingga lupa dengan hak-hak besar. Paham ya? Maka mereka lupa dengan hak orang tua, hak ibu, hak bapak, hak guru, ya kan? Siapa lagi? Hak Nabi Tuhan mereka. Akhirnya dibuatlah perayaan khusus supaya ingat. Ada hari guru, ada hari ibu, ada hari macam-macam kasih sayang. Karena lupa berkasih sayang dengan benar, kan begitu. Apalagi ada hari macam-macam. Kenapa? Karena mereka begitu lupa. Maka dibuatlah satu hari khusus untuk mengingatnya. Setelah itu rusaklah mereka. Nanti balik di hari tersebut ingat lagi, paham? Islam tidak demikian. Islam itu selalu mengingat jasa-jasa besar orang yang berjasa kepadanya, paham ya? Begitu. Maka harus diingat terus. Untuk mengingat hari ibu tak perlu hari khusus, tapi seterusnya diingat ibu. Maka bagi mereka ini adalah orang yang berbakti dengan ibunya, paham ya? Tidak ada hari khusus bagi mereka untuk mengingat ibu, tapi seterusnya. Begitu juga ketika mengingat apa? Rasulullah SAW tentang kelahirannya, seterusnya. Kenapa? Diikuti petunjuk ajarannya, begitu caranya. Paham ya? Nah, jadi kalau begitu tak ada kata lain, ya.
untuk hukum tentang acara Maulid dan Isra Mi'raj ini. Inilah kebiasaan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam. Ya. Bukan kita membenci tentang kelahiran Nabi, bukan kita membenci peristiwa Isra Mi'raj, bukan, ya. Tapi cara memperingatinya keliru. Kalau Anda ingin memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi, maka Anda harus menjadikan diri Anda sebagai orang yang patuh, tunduk, mengikut setiap petunjuk Nabi SAW, mendengar dan taat dengan sabda-sabda Nabi. Begitu. Jadilah Anda seorang yang memperingati Maulid Nabi seterusnya, kan begitu. Begitu juga tentang Isra Mi'raj. Bukan kita membenci tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi masalahnya merayakan hari khusus satu di hari satu saja, sehingga kita dapatkan ternyata perayaan Isra Mi'raj tak membekas. Saya katakan kurang membekas. Buktinya apa? Kita dapatkan para panitianya tak sholat, betul nggak? Bahkan tidaklah komitmen seterusnya untuk sholat, betul tidak? Betul tidak? Pengalaman, saya pun pengalaman. Saya ketua pemudanya itu. Bukan saya maksudnya, saya lihat anak-anak buah yang begitu kan. Nah, iya, paham ya. Tapi tak begitu cara memperingati Isra Mi'raj. Peringati Isra Mi'raj di dalam setiap waktu sholat. Begitu caranya, paham itu. Maka jadilah Anda seorang yang orang yang memperingati Isra Mi'raj seterusnya, bukan hanya satu waktu saja. Begitu. Jadi jangan saya membenci saya membenci peringatan Maulid dan Isra Mi'raj. Saya katakan saya pecinta peringatan Maulid dan Isra Mi'raj. Apa buktinya? Buktinya saya ikuti sabda Nabi. Saya dengar dan saya ikuti, bahkan saya sampaikan. Begitu, paham ya? Itu dia. Kan begitu. Dan saya buktikan saya seorang yang memperingati Isra Mi'raj, yaitu saya selalu sholat, kan begitu ya. Bahkan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, 5 waktu. Begitu. Paham nih? Iya. Kalau dibuat 1 hari saja, maka ini kita sedang menyetujui caranya seperti cara orang kafir. Jangan. Maka apapun yang kita berikan sumbangan untuk memeriahkan acara tersebut, maka kita sedang menyetujui hal tersebut untuk mirip dengan orang kafir. Saya tidak rela, saya tidak ridho untuk memperingati Maulid dan memperingati Isra Mi'raj cuma 1 hari saja, tak rela. Seterusnya, paham ya? Ya, seperti itu. Seterusnya. Terus gimana Ustaz? Orang yang datang dulu kadung datang nih Ustaz, gimana caranya gitu ya? Mohon solusi. Gimana solusinya? Saya punya solusi. Ya. Saya kenal baik pula sama orangnya, susah kali Ustaz, mau nolak nanti gimana lah, perang mulut pula kan, gak enak-enak nanti kan gitu ya. Gimana solusinya? Jadi kalaulah dia datang, ya, kalau dia punya anak, yang jelas ya, kita tetap memberi, tapi bukan untuk acara, tapi berilah untuk pribadi. Kalau dia punya anak, beri untuk anaknya. Paham tuh? Jangan tidak memberi, ya, tapi beri. Contohnya, dia datang, cuma salam, maka jawab salamnya. Ada apa nih Pak? Ini ada acara. Ini semua acara yang tidak diridhoi oleh Islam, paham ya? Tak diridhoi dalam Islam, tidak diridhoi dalam Islam acara tersebut, maka berlaku cara yang sama. Datanglah mereka dengan mengatakan kami datang sebagai panitia ini untuk meminta bantuan sumbangan-sumbangsi bapak-bapak ya, masyarakat, warga di sekitar ya lingkungan sini, kan begitu ya. Jadi sekiranya bapak memberikan bantuan ya, maka keluarkan dana secukupnya yang kita mampu dan ikhlas untuk mengeluarkannya ya, tapi arahkan ke pribadi orangnya, paham ya? Ini untuk bapak, ini untuk adik, ini untuk abang, nah begitu. Ini untuk ibu, sudah. Kalau ibu tak mau, untuk anaknya.
Sudah begitu.